hari Minggu. Fiona ucapin dulu dong selamat hari Minggu buat teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman. Yeay, kita mau ngapain sih? Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, Kak. Wow, luar biasa ya. Senang gak sih menyanyi untuk Tuhan? Senang, Kak. Oke, kalau gitu kita mau berdoa dulu ya. Kita mau memulai ibadah kita di hari Minggu. Yuk semua teman-teman yang di rumah lipat tangannya dan tutup matanya ya. Kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami bersyukur karena kasih Tuhan Yesus selalu baru dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah bangun dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji, menyembah Tuhan, mau mengagungkan nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Biar hadirat Tuhan boleh hadir di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay. Oke, sekarang kita undang dulu yuk teman-teman yang di rumah untuk bangkit berdiri. Coba Fiona. Teman-teman bangkit berdiri yuk, karena kita akan memuji Tuhan. Ya, yuk semuanya bangkit berdiri. Oke, kalau sudah kita sama-sama bertepuk tangan dulu ya. Musik. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Iblis, saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Katakan ku kuat, ku kuat karena kasih-Nya, teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan aku berani tampil beda loh. Aku berani tampil beda. Yeay, haleluya. Wow, luar biasa ya Fiona ya. Karena Ya, kasih Kak. Tuhan kita jadi kuat. Kita bisa tampil beda dalam hidup kita. Kita berani bilang tidak kepada dosa. Bye, say bye sama dosa. Oke, sekarang kita mau ngapain ya? Tangannya gini dulu. Putar-putar, tahu nggak lagunya? Tahu kok dah. Oke, musik. Tepuk tangan dulu ya. What are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side
bisa bersandar. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk. Oke, kita masih mau menyembah Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah boleh memuji-muji Tuhan hari ini. Tuhan, sebentar kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh lebih sungguh-sungguh. Dan Tuhan boleh terus mengalirkan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kasih-Mu Tuhan Yesus indah dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membobot hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yuk adik-adik kita sembah lebih lagi Tuhan Yesus. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Benar Tuhan Yesus, ini doa kami siang hari ini. Hiasi Biar kasih-Mu terus hati dan menghiasi hati dan jiwa kami Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membobot hatiku.
kami masing-masing Tuhan. Saat kami sembah Tuhan Yesus, saat kami tinggikan nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang hadir di setiap tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dan ketika Engkau curahkan kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami Tuhan, kami percaya ada damai sejahtera Allah dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biar terus Tuhan pemulihan Engkau terus berikan Tuhan Yesus bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar siang hari ini terus Kau alirkan kasih-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Berikan Tuhan segala pujian kami, hormat syukur kami Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan Yesus yang hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami mau dengar-dengaran cerita firman-Mu. Tuhan berkati pikiran kami, telinga kami, hati kami Tuhan, supaya kami boleh duduk diam, dengar-dengaran cerita firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami siap untuk dengar-dengaran cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan, berkati orang tua kami, dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mazmur 91.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semua tadi sudah antusias memuji menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah walaupun kami ibadah secara online di rumah. Tuhan Yesus, kami mengundang Tuhan Yesus hadir di rumah kami dan supaya kami mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kita semua sudah melalui 1 semester tahun 2021, yang artinya kita sudah menjalani tahun 2021 selama 6 bulan. Nah adik-adik, Kak Isti mau ingetin lagi nih, tahun 2021 adalah tahun, siapa yang ingat? Ayo. Iya, pintar. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Yang artinya apa? Yang artinya adalah apa saja yang ada di dalam hati kita, apa saja yang timbul dalam pemikiran kita, dan apa saja yang kita ucapkan, serta apa saja yang kita perbuat, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, tahun integritas adalah apa saja yang timbul dalam hati kita, apa saja yang ada di pikiran kita, apa saja yang kita perkatakan, dan apa saja yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Isti mau cerita
yang Kak Isti kasih judul adalah Menanti di Loteng Atas. Menanti di Loteng Atas. Wah, kira-kira ceritanya apa ya? Nah, cerita ini, cerita Menanti di Loteng Atas, adik-adik bisa membacanya di Kisah Para Rasul 1 dan Kisah Para Rasul 2. Mau tahu ceritanya? Yuk kita saksikan sama-sama. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik yang sudah mendengarkan cerita Menanti di Loteng Atas, siapa tadi angkat tangannya? Hebat. Nah, dari cerita Menanti di Loteng Atas, kita belajar dua hal. Yang pertama adalah taat kepada firman Tuhan. Adik-adik mungkin sering membaca firman Tuhan, sering mendengar firman Tuhan. Yang namanya taat tidak hanya sampai di situ. Yang namanya taat adalah juga melakukan firman Tuhan. Yang pertama apa? Taat kepada firman Tuhan. Nah, yang kedua kita belajar tentang apa? Belajar tentang unity, belajar tentang kerukunan bersama-sama, belajar tentang mau berbagi bersama, keunitian. Gitu ya. Yang kedua kita belajar tentang kebersamaan, keunitian, supaya kita bisa menerima Roh Kudus.
Kudus. Bisa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, Kak Isti ulang ya. Yang pertama kita belajar tentang apa? Yang pertama adalah belajar tentang taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, belajar unity, hidup rukun bersama-sama supaya kita menerima Roh Kudus, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus seperti murid-murid Tuhan Yesus waktu di loteng atas. Nah, Kak, kegunaannya apa Roh Kudus kalau kita udah dipenuhi Roh Kudus? Kak Isti kasih tahu. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Yaitu kuasa untuk apa saja? Contohnya kuasa waktu kita ada teman kita yang sakit, kita berani mendoakan. Kuasa apa lagi? Kuasa waktu teman kita perlu, waktu teman kita sedih, kita berani untuk menghibur. Untuk kalau teman kita ada yang melakukan kesalahan, kita juga berani untuk menasehati. Itu salah satu kuasa kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Angkat tangannya. Oke. Nah, yang mau dipenuhi Roh Kudus, Kak Isti ingatkan lagi ya. Yang pertama, kita harus taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, kita harus unity, kita harus hidup rukun, nggak pakai berantem-berantem. Oke? Nah, yang sudah siap untuk menerima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, adik-adik boleh lipat tangannya yuk, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh belajar tentang bagaimana kami bisa menerima Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajari kami ya untuk senantiasa taat kepada Tuhan, dan biarlah setiap kami untuk terus selalu hidup rukun bersama orang tua kami, bersama saudara-saudara kami, bahkan dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk yang punya tangan dua-duanya boleh diangkat. Yuk kita angkat tinggi-tinggi tangannya sambil tersenyum ya. Tuhan Yesus, saat ini kami terima berkat kesehatan, kekuatan, dan pengenalan akan Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, akhir kata Kak Isti ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.